kalau masuk tahapan pemilu itu tidak ada tanggal merah di kalender itu. Disepakati anggaran jumlahnya sebesar 76,6 triliun. BPNTN khusus di KPU tetap ada. KPU, perkenalkan saya Nadia Amalia. Pada acara Ngopi Ngobrol seputar pemilu kali ini, saya berkesempatan mewawancarai Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya berada di Ekowisata Mangrove, Desa Paremas, Kecamatan Jurowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kebetulan, desa wisata ini sangat hits banget. Ikuti terus ya keseruannya. Sepertinya itu Pak Sekretaris, kita samperin yuk. Assalamualaikum Pak Sek. Salam. Halo ya Nadia. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagus ya pemandangannya. Ya ini sih saya lihat mangrove-nya luar biasa iya, ini. Jadi pantas saja di sini ada kolam terapung, apa namanya? Restoran terapung. Sehingga kan ini tentu bako-bako ini kan adalah tempat hidupnya ikan-ikan. Jadi menarik bagus. Wisatawan buat datang ke sini ya. Ini tentu apa namanya, karena banyak ikan, lesehan terapungnya atau restoran terapungnya bisa hidup sehingga menarik minat masyarakat ini. Mungkin bisa kita jalan-jalan Pak Sek. Oh iya, boleh? Mari kita jalan. Ya. Ini adalah Nadia, ini pantai yang sudah lama sebenarnya saya dengar, tapi baru sekarang saya bisa ke sini. Jadi ini Paremas yang dikenal sebagai ini tempat lesehan terapung itu ya? Iya benar. Ya. Kayaknya ke sana lebih enak ya Pak Sek. Iya. Terus nanti itu kan ujung. Itu ujung. Nanti kita dijemput kayaknya pakai perahu menuju lesehan terapung. Oh itu yang lesehannya di sana? Iya, yang itu lesehannya. Oh mantap sekali kalau kita bisa makan di sana di tengah laut. Boleh. Kayaknya lebih enak di situ deh kita bincang-bincang. Bagus sekali Mbak Nadia nih. Jadi begitu turun dari derbaga masuk ke perahu tadi, ini sangat bagus. Mesin manunya juga perahunya lembut, bagus. Jadi ada sekali, enak sekali. Ya ombaknya juga walaupun angin lumayan kencang, ombaknya tidak terlalu besar lah. Jadi kita masih nyaman menikmati perjalanan ini. Kebetulan nih Pak, jargon KPU itu kan KPU melayani integritas 24 jam. Melayani dalam bentuk apa sih sebenarnya? Ya, memang sudah komitmen KPU bukan hanya pada saat pemilu ya, tetapi pada saat tidak ada pemilu pun. Jadi KPU itu akan tetap memberikan pelayanan. KPU melayani itu adalah jargon kita, jargon KPU itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Siapapun yang membutuhkan informasi, sepanjang memenuhi syarat untuk diberikan informasi itu, misalnya dia punya identitas, dia harus menunjukkan alasan permohonan informasi, maka KPU itu harus memberikan jika sudah memenuhi syarat itu begitu. Berarti tidak ada tanggal merah, semuanya hitam. Iya, kalau masuk tahapan pemilu itu
kita sering mengaku nanti tidak ada kalender tanggal merah di kalender itu, karena semua ketika kita dibutuhkan kantor pada saat itu pula kita harus siap bekerja. Entah itu hari libur, entah itu hari kejepit dan tidak ada namanya gitu, pokoknya harus Berarti kerja. Harus siap 24 jam kapanpun dibutuhkan. Ya, gitu. Sepertinya kita Pak. Nggak terasa kita ngobrol, kita sudah nyampe di Lesehan ini. Apung. Baik, kalau Dari- gitu kita turun ini. turun. Mari, Ya. saya duluan ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Asik. Ya. Mari Pak. Kita nih lihat-lihat keliling anu ini, Lesehan Terapung. Terapung. Airnya jernih sekali loh Pak. Sampai kelihatan ikan-ikannya. Iya, Iya. Ini berarti ada yang dipelihara juga di sini. Iya, berarti Jadi tidak emang untuk dikonsumsi sama siap dikonsumsi tamu. ada di sini ya. Iya. Luar biasa. Mungkin di sini aja Pak. Ya. Lebih bagus pemandangannya langsung ke laut Siap, gitu. siap. Kayaknya Bapak terlihat lapar nih. Saya Mbak Nadia terus terang mau puasa sebetulnya hari Oh, ini. gitu. Tapi saya teringat ini saya akan jalan jauh menuju Lombok Timur bagian selatan. Nih, saya ingin menikmati sesuatu di dermaga apa namanya di restoran Terapung Lesehan begitu. Terapung. Lesehan Terapung. Iya. Jadi akhirnya saya batalkan niat puasa. Tapi mudah niatnya sudah tercatat. Mudah-mudahan begitu. Kita makan berdua tapi kayak makan rame-rame ya. Tenang. Ini pasukan di balik layar Oh, ya, gitu. yang lebih banyak. Ya, ini. benar. Mari silahkan. Kita ambil apa ini ya? Ayo sama-sama. Ya. Kita nikmati sama-sama. Gimana Pak makanannya? Oh, tadi itu saya nikmati betul, ada ikan bakar, kemudian ada kepiting palumara, kepiting palumara, itu bumbu kuning itu enak sekali. Enak sekali ya. Apalagi makannya saya tumben makan di atas di tengah laut di atas sini Terapung terapung gini. Ada semilir angin, ada gunjangan-gunjangan ombak sedikit, luar biasa di. Luar biasa ya. Sekarang terkait dengan anggaran, tentunya dalam pemilu yang besar ini nggak mungkin sedikit dong anggarannya. Iya. Anggarannya itu sudah siap, sudah matang atau Ya. bagaimana? Iya Mbak Nadia, jadi anggaran KPU ini untuk penyelenggaraan pemilihan umum memang berjalannya cukup alot, cukup lama pembahasannya. Yang tadinya 86 triliun diajukan oleh KPU kepada pemerintah, setelah melalui proses pembahasan, konsinyering dengan DPR RI, akhirnya pada kesempatan terakhir itu disepakati anggaran jumlahnya sebesar 76 triliun, 76,6 triliun. Harus menjadi catatan kita semua bahwa anggaran 76 triliun ini meskipun meningkat cukup banyak, tetapi ada poin-poin penting di dalamnya untuk membiayai, misalnya tentu pemerintah dan KPU itu sepakat bersama DPR untuk juga meningkatkan kesejahteraan petugas penyelenggara pemilu, khususnya di badan ad hoc, termasuk juga penyelenggara pemilu yaitu KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota begitu. Jadi memang karena faktor pengalinya jumlah badan ad hoc itu cukup besar, sehingga
dikalikan sekian rupiah saja itu lonjakannya sangat besar, itu sangat terasa sekali, sehingga angka jumlah 76 triliun itu memang akhirnya menjadi sesuatu yang logis jika melihat adanya peningkatan jumlah jumlah badan ad hoc tersebut, beserta keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para penyelenggara pemilu, khususnya badan ad hoc. Ini pemerintah dan DPR RI beserta KPU tidak ingin lagi kasus pada pemilu sebelumnya itu terulang, yaitu adanya penyelenggara pemilu terutama di badan ad hoc yang meninggal atau sakit. Ini pemerintah berupaya menekan angka itu atau meminimalisir angka itu, jangan sampai terjadi kembali. Karena itu honorarium atau kesejahteraan badan penyelenggara itu menjadi perhatian. Yang kedua yang menyumbangkan kontribusi cukup besar juga dalam peningkatan jumlah anggaran pemilu itu, yaitu kebutuhan logistik. Itu dari 76 triliun itu kebutuhan logistik itu sekitar 20-an triliun, 20 lebih triliun. Sementara untuk badan ad hoc itu, honor badan ad hoc dan penyelenggara pemilu yang lainnya itu sekitar 60% atau sekitar 34 triliun itu untuk honorarium. Jadi memang ini angkanya menjadi logis ketika kita bisa merinci kebutuhan-kebutuhan ini. Yang juga membuat anggaran ini besar, yaitu adanya pelaksanaan pemilu ini masih diprediksi pada masa pandemi, sehingga pemerintah, KPU bersama DPR RI itu masih memperhitungkan adanya kebutuhan untuk pembelian alat pelindung diri maupun biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Meskipun nantinya dalam hal ini KPU itu sangat terbuka apabila anggaran untuk kebutuhan APD ini maupun alat untuk kebutuhan untuk pemeriksaan kesehatan ini nantinya tidak dilaksanakan oleh KPU, bisa saja anggarannya kemudian dialihkan ke pemerintah daerah yang akan melaksanakan pembelian APD, melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, KPU bisa saja nanti menerima jenis-jenis barang APD saja. Jadi kami KPU ini tidak direpotkan oleh pengadaan barang yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis pemilu. Sesungguhnya KPU ini ingin memberikan perhatian yang lebih serius pada tahapan-tahapan teknis pemilu saja sesungguhnya, sehingga konsentrasinya bisa lebih terfokus sehingga penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas. Namun demikian, apapun kebijakannya ke depan, tentunya KPU tetap siap melaksanakannya. Apakah misalnya KPU hanya melaksanakan anggaran untuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu saja, atau diberikan anggarannya untuk pelaksanaan pengadaan APD dan pemeriksaan kesehatan, tentu kita harus siap juga melaksanakannya. Tetapi juga di sisi lain ketika itu dilimpahkan sebagian untuk pembelian APD dan pemeriksaan kesehatan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, itu juga kita siap melaksanakan. Ya. Terakhir Pak, kan dengar-dengar nih, ya, honorer itu di akhir tahun 2022 ini akan dihapuskan. Ya. Itu berdampak nggak sih pada pemilu pada tahun 2022? Penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Ya. Oke, jadi ini juga menjadi perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terutama sekali Pak Sekretaris Jenderal KPU.
Jadi bagaimanapun dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu, selalu kita membutuhkan dukungan karyawan atau tenaga pendukung di luar PNS KPU, karena bagaimanapun penyelenggaraan pemilu itu sangat besar. Tahapan-tahapan pemilu itu sangat rumit dan kompleks, sehingga membutuhkan dukungan SDM yang memadai. Karena itu kita dalam pemilu-pemilu sebelumnya selalu membuka adanya penerimaan tenaga pendukung yang sering kita namakan sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak. Nah, kalau sekarang ini kan namanya PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri, PPNPN namanya sekarang. Nah, itu di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota sesungguhnya PPNPN ini masih ada. Nah, bagaimana ketika ada kebijakan pemerintah bahwa di tahun 2023 ini tidak boleh lagi ada PPNPN? Nah, kita kembali lagi kepada kondisi bahwa seluruh sekretariat KPU maupun KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu belum sepenuhnya memiliki PNS yang jumlahnya memadai. Ya, sampai dengan saat ini KPU provinsi pun di NTB, KPU provinsi NTB masih membutuhkan adanya dukungan PPNPN ini. Itu pada saat non pemilihan. Bagaimana pada saat tahapan pemilihan ini tentunya sangat dibutuhkan, lebih dibutuhkan lagi adanya dukungan PPNPN tersebut. Karena itu kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan di pusat bahwa PPNPN bagaimanapun kehadirannya pada saat pelaksanaan tahapan pemilu itu sangat dibutuhkan, dan pimpinan sangat memahami hal itu, meskipun pimpinan belum mengatakan PPNPN khusus di KPU tetap ada, tidak disampaikan seperti itu, tetapi bahwa pimpinan di pusat sangat menyadari hal itu dan akan diupayakan, akan diperjuangkan supaya PPNPN ini masih ada, karena bukan semata-mata untuk mengamankan PPNPN yang ada sekarang, tetapi semata-mata demi suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilu. Karena SDM-nya tersedia saat ini masih kurang di seluruh satker KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota se-Indonesia. Baik Pak, terima kasih loh, obrolannya sangat menarik sekali. Saya juga terima kasih Mbak Nadia ya. Saya senang sekali ditemani di Lesehan Terapung ini. Tidak tiap saat saya bisa ketemu sama Mbak Nadia. Saya tentu sangat senang sekali dengan momen ini. Terima kasih ya Pak. Ya, saya makasih juga ya. Sama ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu Pak. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Mars Ansori Wijaya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.